Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul pada acara ujian tertutup program studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Lusiana 18-16-90-38. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri, PhD. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Randa Yeni Rozimela, MPD, PhD. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Program S3 Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Ahmad Fauzan, MPD, MSc. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana, Profesor Dr. Indang Dewata, MSc, TAA. Yang saya hormati Ibu Promotor, Profesor Nurhizra Gistituati, MID, Didi. Yang saya hormati Bapak Promotor, Profesor Dr. Ahmad Zaki, MPD. Yang saya hormati penguji Profesor Dr. Syahrul Rahman, MPD. Yang saya hormati penguji Ibu Profesor Dr. Agustina M. Hum. Yang saya hormati penguji eksternal dari Himpaudi Profesor Dr. Neti Herawati, MSI. Salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Membaca Permulaan Berbasis Storybook Reading. Pengembangan pembelajaran model pembaca permulaan berbasis storybook reading, yaitu di mana di sini kita ada beberapa kemampuan berbahasa. Pertama itu keterampilan berbahasa, antara lain menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian membaca dan membaca permulaan. Adapun nantinya membaca permulaan kelas 1 ini masih dilihat belum maksimal, karena belum adanya guru merancang model pembelajaran. Yang kedua, guru belum bisa mendesain pembelajaran. Nah, solusinya yaitu dengan dirancangnya model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di kelas 1 sekolah dasar. Rumusan masalah. Bagaimana pengembangan model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading yang valid, praktis, dan efektif? Pertanyaan penelitian, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading yang diperkaya dengan gambar ilustrasi di SD saat ini? Kemudian, bagaimanakah hasil desain model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar? Bagaimanakah validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar yang dikembangkan? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar, mendeskripsikan hasil desain model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar. Kemudian, menunjukkan validitas, praktikalitas, efektivitas model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar. Manfaat dari penelitian ini nantinya, itu pertama, manfaat secara teoritis, menambah sumber pengetahuan, sumber informasi, kontribusi di bidang pendidikan. Manfaat dari penelitian ini yaitu, satu, untuk guru,
Mungkin bisa mengembangkan nantinya terkait model pembelajaran yang ada. Kemudian bagi peserta didik, bisa menggunakan buku ini. Kemudian bagi pembaca, mudah-mudahan buku ini nanti bermanfaat untuk dikembangkan. Bagi sekolah, sebagai pedoman juga untuk bagi MGMP dan kemudian bagi peneliti. Nah, adapun spesifik produk penelitian ini, produk hasil pengembangan adalah model pembelajaran baca permulaan berbasis storybook reading yang dikemas dalam bentuk 1. Buku model pembelajaran membaca permulaan, 2. Buku storybook reading guru, dan 3. Buku storybook reading untuk peserta didik. Kebaruan dan orisinilitas dari produk ini, peneliti ini memiliki hal yang baru dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan tersebut terdapat pada basis dan yang digunakan dalam menyusun model, yaitu pada penelitian sebelumnya membaca permulaan dalam proses pembelajaran belum ada menggunakan berbasis storybook reading di sekolah dasar. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan membaca permulaan dengan berbasis storybook reading. Bentuk dari roadmap penelitian ini dapat kita lihat, yaitu pertama, penggunaan model pembelajaran. Roadmap penelitian ini menggunakan roadmap penelitian dari Fishbone, yaitu materi, ada di sana model, tindakan yang tepat yang akan kita lakukan, kurangnya pemahaman penggunaan model nanti bisa kita implementasikan, kemudian metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian R&D, kemudian lembar instrumen, kemudian sampel penelitian. Nah, dari materi itu siapa yang menjadi objeknya, yaitu siswa, kemudian siswa ahli dosen, dan dari metode kita menggunakan SPSS, kemudian program dari itu yaitu Excel. Terkait teori dari pengembangan model pembelajaran desain pembelajaran ini, yaitu teori konstruktivisme, model pembelajaran storybook reading, penggunaan storybook reading pada pembelajaran membaca permulaan, langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah membaca, penilaian kemampuan membaca, pembelajaran tematik karena di sekolah dasar. Adapun kerangka konseptual dari pengembangan model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di kelas 1 sekolah dasar Kota Pariaman terlihat pada gambar berikut ini. Di sini kita menggunakan ada 4 tahapan karena menggunakan pengembangan model 4D. Kita lanjut pada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu Hanol model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading tidak valid untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Kalau H1, Hanol model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading valid untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Kemudian yang kedua, hipotesisnya itu Hanol diterima model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading tidak praktis untuk meningkatkan kemampuan baca permulaan. Nah, kemudian Hanol untuk membandingkan model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading yang praktis untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Kemudian pada hipotesis yang ketiga, yaitu Hanol model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan baca permulaan. Kemudian H1 dengan Hanol, bagaimana model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Adapun metode dari penelitian ini, yaitu jenis penelitian ini menggunakan penelitian R&D. Prosedur penelitian ini yaitu model 4D, pendefinisian, perancangan, pengembangan, penyebaran. Nah, subjek penelitian yaitu di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 19 Kampung Baru Kota Pariaman. Prosedur penelitian. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap define, yaitu analisis kurikulum, analisis
siswa, kemudian masuk ke analisis konsep dan analisis tugas. Nah, pada tahap desain, yaitu merancang kerangka model, kemudian menyusun kerangka model, dan menyusun program terperinci dari model. Nah, pada tahap prosedur penelitian yang keempat, tahap develop, yaitu uji validitas, uji praktikalitas, uji efektivitas, model valid, dan praktis dan efektif. Tahap disseminated, yaitu penyebaran skala besar. Hasil instrumen. Hasil validitas instrumen yaitu 1 buku model dengan rata-rata 4, keterangannya sangat valid. Kemudian buku guru dengan rata-rata 4 juga dengan keterangan sangat valid. Dan buku siswa dengan rata-rata 3 dengan keterangan valid. Hasil rehabilitas instrumen, hasil rehabilitas buku model kontrak alfa 0,727, keterangannya reliable. Kemudian pada buku guru dengan kontrak alfa 0,873 dengan keterangannya reliable. Kemudian hasil rehabilitas buku siswa kontrak alfa 0,873 dengan keterangan reliable. Uji validitas. Nah, di sini kita melihat nilai akhir dari uji validitas, kemudian teknik analisis data, yaitu uji praktikalitas, kita menggunakan rumus nilai akhir dan rata-rata, kemudian uji efektivitas, kita menggunakan uji T. Nah, ini kita menggunakan rumus sesuai dengan statistik pada mencari nilai teknis dari analisis data. Kita lanjut, yaitu hasil penelitian. Tahap pendefinisian, yaitu analisis awal-akhir, di mana masih ada peserta didik yang memiliki masalah yang berhubungan dengan kejujuran, kesatuan, tanggung jawab, dan pembelajaran. Masih ada peserta didik yang belum memiliki pengetahuan awal tentang hal yang berhubungan dengan materi membacakan buku cerita tadi. Itu disebut juga dengan storybook reading. Analisis tugas, yaitu analisis tugas yang didapat tes uraian waktu penyelesaian tugas dalam pembelajaran membaca buku cerita menggunakan tahap prabaca, saat baca, pasca baca selama lebih kurang 45 menit. Tahap pendefinisian, analisis konsep dari hasil penelitian ini, yaitu analisis pembelajaran membaca buku cerita berbasis storybook reading, didapatkan konsep utama dalam membaca buku cerita, yaitu membaca buku cerita berbasis storybook reading disertai alasan dan pendapat pribadi. Penyajian konsep pembelajaran tentang buku cerita dalam pembelajaran dilakukan secara berpasangan, yaitu kompetensi dasar dengan menggunakan KD 3.8, merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong menolong, pemberian pujian, pemberitahuan perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan KD 4.8, mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong menolong, dan pujian menggunakan bahasa yang santun. KD yang digunakan pada analisis ini. Menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran membaca buku cerita berbasis storybook ini antara lain, 1, untuk menjadikan daya tarik anak dalam pembelajaran bahasa, khususnya membaca permulaan. Menggunakan nama tokoh yang di lingkungan yang dapat menggambarkan cerita dari storybook reading. Membaca kalimat sederhana, menjelaskan kalimat apa, siapa, dan di mana. Kemudian mengungkapkan pendapat secara lisan dari bacaan buku cerita bergambar. Menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam lingkungan dengan benar. Hasil penelitian, tahap perancangan buku model, menyusun kerangka buku model. Penyusunan kerangka buku model disusun menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, model pembelajaran, buku cerita, dan penutup. Model pembelajaran membaca buku cerita rasional, landasan filosofi, landasan teori, sistem sosial, sistem pendukung, sampai reaksi dampak instruksional. Penulisan dari draft buku model. Draft pendahuluan menceritakan sekilas tentang model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading.
Draft buku model pembelajaran menjelaskan rasional dari landasan teori dan landasan konstruktivisme. Sifat dalam membaca permulaan storybook reading ini terdiri 3 tahap, yaitu prabaca, saat baca, dan pasca baca. Prinsip reaksi. Guru memberikan bantuan ketika dikehendaki atau menjadi fasilitator bagi peserta didik. Model pembelajaran membaca buku cerita yang dikembangkan ini menurut pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Hasil penelitian, tahap perancangan buku model, sistem sosial, yaitu scaffolding, di mana dalam model pembelajaran membaca buku terjadi ketika peserta didik saling bertukar pendapat saat diskusi. Sistem sosial dalam model pembelajaran membaca buku cerita terjadi interaksi multi arah. Adapun sistem pendukungnya, sistem pendukung segala sarana dan prasarana yang berupa guru untuk membelajarkan peserta didik, buku peserta didik susun berdasarkan tahap prabaca, saat baca, pasca baca. Dan dampak institusional dari dan data pengiring, dampak institusional model pembelajaran membaca buku cerita adalah penguasaan konsep kognitif dan keterampilan fisikomotor. Dampak pengiring dari yang diperoleh peserta didik nantinya yaitu sikap spiritual, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Satuan yang mengikuti pembelajaran, kemudian hal-hal yang menunjukkan sikap-sikap peduli. Nah, inilah desain dari buku model yang saya kembangkan. Nah, kita lanjut dengan hasil penelitian berikutnya, yaitu buku peserta didik, yaitu buku siswa. Adapun penyusunan kerangka buku peserta didik, antaranya yaitu pembelajaran membaca buku cerita, uji kompetensi diri, dan penilaian sikap peserta didik. Penulisan draft buku peserta didik, yaitu pada buku peserta didik dirancang menggunakan berbagai storyboard reading, terdapat kata pengantar, kemudian setiap pembelajaran terdapat ikon-ikon, ayo belajar, ayo berlatih, mengamati, ayo mencoba. Kemudian penjelasan ini lebih lanjut dan menyocokkan dengan KD dan tema pada saat itu. Ini adalah bentuk dari buku siswa atau buku peserta didik. Adapun hasil penelitian untuk buku guru, menyusun kerangka buku guru yang ada nanti di sana ada 3 bagian. Pertama, pembelajaran membaca buku cerita, kemudian bagaimana penilaian sikap peserta didik dalam ini, kemudian bagaimana cara guru menilai teks dalam membaca buku cerita. Penulisan draft buku guru, struktur buku guru baik terdiri dari kata pengantar, tentang guru, bagaimana menggunakan buku guru di halaman pembelajaran, kemudian bagaimana juga cara-cara menilai dan langkah-langkah dari pembelajaran ini. Ini adalah bentuk buku guru dari penggunaan storybook reading. Adapun tahapan pengembangan validator pembelajaran membaca permulaan dari hasil penelitian ini berbasis storybook reading. Validator 1 yaitu Bapak Profesor Dr. Yasnur Asir MPD, di mana beliau dulu aspek yang diamati yaitu kelayakan isi dan kebahasan buku model, buku guru, dan buku peserta didik. Yang kedua, validator Profesor Dr. Haris Effendi Tahar, MPD, validator 2 mengenai kelayakan isi, kebahasaan buku model, guru, dan peserta didik, kemudian kurikulumnya, KD dan KI-nya. Kemudian Dr. Darmansyah STMPD, validator 3, aspek yang diamati, kegrafikan buku model, buku guru, dan buku peserta didik. Dari hasil uji validitas produk, yang pertama buku model dengan rata-rata 3, keterangannya valid, reliabilitas 0,846, keterangannya reliable. Nomor 2, produk buku guru, rata-rata 3,37, keterangannya sangat valid, reliabilitas 0,838, keterangannya reliable. Nomor 3, buku siswa, rata-rata nilai 3,00 dengan keterangan valid, reliabilitas 0,849, keterangannya reliable. Hasil penelitian, tahap pengembangan, hasil uji praktikalitas produk.
buku guru 95,8 sangat praktis, buku siswa 82,25 yaitu praktis. Hasil uji efektivitas produk diperoleh nilai signifikan dua Thailand sebesar 0,00 dengan nilai hitung sebesar 5,8 802. Hal ini berarti nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan perlakuan antara kelas 1A dengan kelas 1B. Tahap pendefinisian. Hasil penelitian dari buku guru dan buku peserta didik didapat hasil untuk buku guru tingkat pendefinisian guru yaitu dengan nilai 92,85, kategori sangat mudah digunakan, sedangkan untuk buku peserta didik tingkat kemudahan dalam pendefinisian dari buku guru yaitu dengan nilai 91,3 dengan kategori sangat mudah digunakan. Kesimpulan, 1. Pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading yang diperkaya dengan gambar ilustrasi di sekolah dasar dilaksanakan 3 kali pembelajaran, yaitu dengan tema persahabatan tupai ikan gabus, cerita kancil dan siput, kemudian ceritanya kera dan ayam. Proses pembelajaran melalui 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kesimpulan kedua, desain dari model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar melalui define, design, development, dan dissemination menggunakan penelitian dengan model 4D. Dilakukan sebagai berikut. Pertama, define, kita melakukan analisis front end. Kemudian 2, melakukan analisis tugas, melakukan analisis konsep, dan menentukan tujuan instruksional. Kedua yaitu desain, kita lakukan yaitu untuk merancang buku model dan mendapat masukan dari irasional, kemudian landasan filosofi, landasan teori, sistem sosial, sistem pendukung. Adapun prinsip reaksi dampak instruksional model storybook book reading. 2, buku siswa yang dikembangkan sesuai dengan Permendikbud 2013 yaitu terdapat kata pengantar, kemudian setiap pembelajaran mendapatkan ikon yaitu ayo belajar, ayo mencoba, ayo berlatih, ayo berdiskusi, dan yang lainnya. Kesimpulan yang ketiga, buku model, buku siswa, dan buku guru membaca permulaan berbasis storybook reading di sekolah dasar sangat valid dilihat dari kelayakan isi, kebahasan, kegrafikan, buku guru dan buku siswa sangat praktis ditinjau dari kelayakan penyajiannya, kebahasan dan kegrafikan model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading. Efektif meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik. Saran, 1. Sintak model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading dapat dikembangkan untuk jenis teks yang lainnya. Di kelas 1, bagi yang berminat silakan untuk mengimplementasikannya dan untuk jenis teks yang lain. Jadi boleh dikembangkan ke dalam teks yang lainnya. Yang kedua, sarannya disarankan kepada guru untuk menggunakan penilaian proses dalam penilaian sikap serta didik dalam pembelajaran sehingga karakter peserta didik dapat dipupuk dari setiap pembelajaran yang diambil, kemudian peserta didik dapat nilai-nilai tersendiri dari cerita yang diambil tadi. Saran yang ketiga, model pembelajaran membaca permulaan berbasis storybook reading dirasa masih perlu disempurnakan. Bagi yang berminat silakan untuk menyempurnakannya karena semua kegiatan ini perlunya nanti kesempurnaan. Implikasi, jika ingin hasil pembelajaran dari model membaca permulaan tinggi, gunakanlah model berbasis storybook reading. Kondisi ini dikarenakan telah dilakukan bahwa hasil belajar peserta didik pada materi buku cerita yang digunakan membaca permulaan berbasis storybook reading lebih tinggi dibandingkan hasil belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Terima kasih. Itulah paparan dari
disertasi saya yang berjudul Pengembangan Modal Pembelajaran Membaca Permulaan berbasis Storybook Reading di kelas 1 sekolah dasar. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Si cerek di atas meja, kok rabah tolong agaan. Ambo ketek kok baru baraja, kok salah mohon dimaafkan Bapak. Jalan-jalan ke Pariaman, jangan lupa makan air kelapa. Mampirlah ke Pantai Kata, semangat umur sudah tua tapi semangatnya luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.